Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organizations atau WICO sebagai organisasi kerjasama internasional di bidang kecerdasan artifisial. Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia resmi menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO atau Organisasi Kerjasama Internasional di bidang kecerdasan artifisial atau buatan. Pemerintah meyakini bisa membawa pendapatan ekonomi hingga 400 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030 mendatang. Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organizations atau WICO sebagai organisasi kerjasama internasional di bidang kecerdasan artifisial. Keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri WICO menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial. Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan langkah tersebut sejalan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat global. Erlangga menambahkan keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut guna memastikan pengembangan AI sesuai prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan secara ekonomi, pemerintah Indonesia yakin WICO akan berkontribusi pada pendapatan ekonomi senilai 400 miliar dolar, bahkan mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. AI ini mempunyai potensi untuk menyumbang pendapatan bagi Indonesia, business as usual di tahun 2030 sampai 400 miliar dolar, tetapi dengan diimplementasikannya digital economy framework, nah ini akan meningkat menjadi 2 triliun. Nah, Indonesia salah satu yang juga menggunakan adalah untuk payment system, misalnya dengan KRIS. Nah, itu sudah bisa menggunakan rupiah di beberapa negara ASEAN, bahkan juga bisa digunakan di Korea maupun di Jepang. Nah, tentu dengan ditandatangan ini, maka klasifikasi Indonesia adalah menjadi founder daripada organisasi ini. Penandatanganan dokumen Agreement on the Establishment of WICO dilakukan bersama perwakilan sekitar 30 negara. Erlangga menegaskan kehadiran Indonesia sebagai anggota pendiri WICO merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola AI agar pengembangan AI berlangsung secara aman, khususnya di negara berkembang. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kita kali ini terkait dengan Indonesia bidik pendapatan dari AI hingga 400 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Kemudian ada Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Tesar, apa kabar? Kabar salam sehat Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heru, apa kabar Pak? Ya baik Mas Pras, sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan pemerintah sudah resmi menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO ini sebagai organisasi kerjasama internasional di bidang kecerdasan artifisial. Nah, Anda melihat seperti apa Pak Heru? Apakah langkah ini sudah tepat dan strategis bagi Indonesia? Ya kalau saya pikir kerjasama dengan banyak negara terkait dengan pengembangan teknologi baru ya, termasuk juga kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, ini cukup bagus saja bagi kita dan juga tentu sangat strategis gitu ya. Karena tentu ini kita berharap ini bisa mendorong bagaimana kita mendapatkan manfaat yang positif dari perkembangan AI di dunia saat ini. Karena memang banyak negara dan juga tentunya juga ekonomi sekarang juga menggantungkan diri juga pada AI ke depannya gitu ya. Nah, cuman memang ini menjadi catatan kita adalah bahwa ini kan baru awal gitu ya. Jadi ini bukan kita sebagai founder, sebagai tujuan akhir, tapi ini sebagai langkah awal bagaimana kita bisa memanfaatkan WICO ini untuk tentu kalau ini kan ada 29 negara ya, mereka juga masing-masing punya kepentingan, tentu sesuai dengan apa yang menjadi concern dari Indonesia gitu, meningkatkan ekonomi digital, kemudian juga bagaimana kita juga bisa nanti mengembangkan pengetahuan yang terkait dengan AI secara mandiri, kemudian juga tentunya juga bagaimana juga talenta Indonesia ini juga bisa mengikuti perkembangan AI agar juga tidak tertinggal dari negara-negara lain. Baik,
Nah, Mas Destar, menurut Anda apakah ekosistem digital Indonesia saat ini sebagai komunitas digital juga begitu melihat sudah cukup siap untuk menjadikan AI sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan juga mungkin peningkatan kemampuan masyarakat juga di era digital? Iya, baik Mas Pras. Kalau saya perhatikan di 1-2 tahun terakhir, Indonesia ini masih di fase AI adoption, Mas. Jadi belum sampai fase ke inovator gitu ya. Dan saya sih berharap dengan adanya tadi ya kerjasama dengan luar negeri gitu ya, kita bisa berubah nih. Jangan sampai negara kita hanya menjadi negara-negara tanda kutip pemakai saja. Jadi pemakai tanda kutip inovasi yang ada dari luar negeri gitu ya. Kita berharap kita menjadi salah satu inovator juga di beberapa negara yang sudah berkembang duluan tentang AI ini. Seperti itu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, Anda melihat bagaimana sebenarnya kansnya bagi Indonesia begitu? Apakah atau mungkin kalau bisa kita lihat bagian mana sih yang masih perlu dibenahi atau ditingkatkan begitu Mas Destar? Ya, ada 3 fondasi Mas yang saya lihat masih perlu kita rapikan. Pertama masalah data, quality data ya. Jadi data, ini kan bergerak berdasarkan data ya. Kalau data kita aja masih tanda kutip masih banyak yang tidak benar, tidak rujuk dengan data yang valid, ini juga pasti AI jadi hallucination namanya istilahnya. Lalu masalah kapasitas infrastruktur Mas. Data center kita ini masih tanda kutip belum AI center lah tanda kutip ya. Jadi GPU-nya harus lebih banyak ya. Beda dengan data center yang umum gitu ya. Ini juga perlu kita perhatikan. Artinya ketika kita menjadi negara inovator, artinya infrastruktur juga harus menjadi lebih kuat gitu ya untuk menjadi backbone-nya nanti untuk AI teknologi. Lalu terakhir tentu talenta ya. Talenta kita memang sekarang tadi saya bilang masih fasenya adoption. Artinya belum sampai inovator. Kita baru belajar bagaimana menggunakan tanda kutip ChatGPT, Gemini dan sejenisnya ya untuk productivity di kantor masing-masing. Belum sampai membangun model sendiri gitu ya atau membuat tanda kutip ya application yang berbasis AI dengan tanda kutip cloud sendiri gitu ya, bukan menggunakan teknologi luar. Seperti itu Mas Pras. Oke, nah ICT Institute sendiri melihat seperti apa kesiapan regulasi kita begitu dalam mengatur pengembangan AI ini, mengingat kita sudah menjadi salah satu founder juga dari pembentukan WICO ini, Pak Heru. Ya secara kenyataan kita lihat bahwa ekosistemnya ada, tapi memang kita akui bahwa ini belum lengkap gitu ya. Kita masih memiliki tadi juga disampaikan Mas Destar beberapa pekerjaan rumah agar AI ini bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi Indonesia. Tadi misal masalah talenta AI kita tentu juga ya walaupun memang adopsi AI kita kan sudah cukup tinggi 70% gitu ya, tapi memang sebagai inovator nah ini perlu kerja keras lagi gitu ya. Termasuk juga misalnya infrastruktur telekomunikasinya apakah dia mendukung infrastruktur internet, kemudian juga regulasi seperti apa, karena kalau kita lihat kan AI itu tidak bisa diatur kan selama ini diatur misalnya melalui surat edaran atau apa gitu ya. Nah ini nggak bisa, kita harus mengatur AI ini secara lebih makro, kepentingan negara seperti apa, kita mengarahnya ke sana seperti apa, karena tadi kita boleh bicara misalnya berapa ribu dolar gitu, berapa miliar dolar gitu ya. Nah, tentu kalau itu kan angka, visi gitu ya. Kemudian bagaimana kita mencapai atau menggapai angka tersebut itu yang menjadi PR kita bersama, dan ini tentu nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah secara kebijakan, karena kalau kita hanya secara kebijakan ya nggak akan ada hasilnya, karena ketika kita bicara teknologi kan implementatif gitu ya. Ini bagaimana mengimplementasikannya tadi sumber daya manusianya, infrastrukturnya, sektor apa aja menjadi prioritas, kemudian arah ke sana seperti apa gitu. Nah, lantas kita akan lihat dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, ada terkait dengan keamanan data, bagaimana juga infrastruktur data centernya, dan juga tadi bagaimana talenta ataupun SDM kita begitu. Perlu apalagi yang perlu kita booster begitu untuk bisa mendorong SDM kita lebih banyak nanti sebagai inovator, tidak hanya sebagai adaptor. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Heru dan juga Mas Andika. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data kita akan cermati negara-negara mana saja yang menjadi pendiri dari WICO sendiri selain Indonesia. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, di ASEAN ada Kamboja, Malaysia, Myanmar, Laos, dan Indonesia. Kemudian ada seluruh anggota Uni Ekonomi Eurasia. Ada BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, China, Afrika Selatan, dan sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Eropa Timur. Cukup banyak negara-negara yang masuk dalam anggota WICO. Berikutnya, potensi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan AI dan juga infrastruktur digital apa saja? Ini dia data yang sudah disampaikan juga oleh pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di tahun 2026 ini jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 235 juta orang. Kemudian pemerintah menyiapkan beberapa hal seperti
National AI Roadmap begitu ya. Ada investasi infrastruktur digital, ada pengembangan talenta, riset dan inovasi, tata kelola AI yang bertanggung jawab. Itu dia. Dan selanjutnya Indonesia saat ini juga operasikan 182 pusat data. Ini tersebar di wilayah Jakarta dan Batam. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Stadi dan juga Mas Destar Sandikapura. Ya, Pak Heru, kalau kita lihat dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Destar bahwa data security, kemudian infrastruktur data center, talenta. Nah, ini Anda juga sempat menggarisbawahi terkait dengan kebijakan yang tidak bisa berjalan sendirian begitu. Nah, ini bagaimana kalau kita bisa menyiapkan satu ekosistem digital khususnya AI kalau kita ingin memanfaatkan tadi pendapatan yang luar biasa sekali 400 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020, bahkan disebutkan bisa sampai 2 triliunan dolar begitu, Pak Heru. Ya, kalau terkait dengan bagaimana sumber daya manusia kita, sebenarnya sumber daya manusia kita itu nggak kalah dengan sumber daya manusia dari negara lain gitu ya. Bukan hacker-hacker canggih itu ya dari Indonesia juga kan. Tapi memang terkait dengan AI ini ya kita harus memiliki satu strategi gitu ya. Katakanlah mungkin menghadirkan pembahasan tentang AI dasar mungkin di tingkat SMP, SMA gitu ya. Kemudian juga tentu perguruan tinggi tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana kita bisa menghasilkan SDM yang AI ready gitu ya. Termasuk juga sebagai inovator, lembaga-lembaga riset segala macam ini harus kita jadikan satu ekosistem agar memang kita memiliki tenaga talenta-talenta yang sudah siap AI dan juga bisa berinovasi. Termasuk juga dengan gabungnya kita ke Waiko ini tentu harapan kita adalah kita bisa mengembangkan riset bersama gitu ya. Kalau bisa Indonesia menjadi riset hub-nya gitu ya. Karena tadi kan kita memiliki posisi tawar yang cukup besar, dari pengguna internet kita besar, kemudian pengguna media sosial kita besar, kemudian juga kita kan negara yang sangat sangat mencintai penggunaan layanan digital gitu ya. Jadi semua kan serba digital segala macam. Nah, ini yang bisa kita tawarkan untuk kemudian kita membangun AI riset hub di Indonesia, yang dimana juga semua negara juga bisa berkumpul di Indonesia. Kemudian juga talenta kita juga perguruan tinggi, lembaga riset juga bisa masuk di dalamnya gitu. Nah lantas dari sisi Mas Destar bagaimana sebagai komunitas digital startup begitu pelaku teknologi untuk menyiapkan benar-benar talent muda kita bisa mempercepat selain adopsi tapi juga menjadi inovator tadi begitu untuk pengembangan AI di Indonesia ini, Mas Destar? Ya, baik Mas Pras. Jadi kalau kita mau punya mobil gitu ya, kan yang paling utama punya jalannya dulu Mas ya. Nah, dalam AI ini jalannya adalah infrastruktur Mas. Jadi kita tahu nih teknologinya macam-macam, ternyata infrastruktur kita belum siap gitu ya, atau menggunakan cloud yang mahal tanda kutip gitu ya. Yang notabene kita juga nggak mampu dibayarnya gitu ya, per token berapa gitu ya. Jadi saya lihat memang infrastrukturnya harus dibereskan gitu ya, tentu nanti dengan kanton Abji dan Komdiji gitu ya, bagaimana bisa tanda kutip ya infrastruktur AI ini bisa mudah dipakai dan murah gitu ya. Saya kebetulan dosen juga ya. Sekarang banyak mahasiswa yang nggak punya server yang cukup gitu ya, mumpuni ketika melakukan riset mereka juga nggak mampu gitu ya, nggak bisa gitu, lambat sekali gitu ya. Ini juga masih problem. Tadi saya setuju dengan Pak Heru ya, harusnya riset ini berkembang di akademisi gitu ya. Akademisi menjadi tanda kutip pendobrak awal ya, bagaimana nanti para talenta digital ini diajari ya. Jadi memang ada beberapa skill yang harus diajari. Pertama masalah basicnya AI gitu ya, penggunaan AI secara umum, lalu ada mulai masuk engineeringnya, machine learningnya, baru mulai ke risetnya gitu ya. Jadi tiga hal ini yang harus saling berpadu Mas. Kalau kita ingin melompat menjadi inovator, bukan hanya sebagai user saja. Ini yang saya takuti nanti kita nggak berkembang nih Mas, cuma user aja ini saya yang takuti. Nah itu dia, AI juga kan diperkirakan akan mengubah cara dunia usaha juga beroperasi begitu. Nah sektor mana saja mungkin paling cepat memperoleh manfaat dari penerapan AI menurut kacamata dari Mas Destar begitu? Apakah juga masih ada sektor-sektor yang akan menghadapi tantangan besar dengan penerapan digitalisasi ataupun AI yang lebih spesifik lagi begitu di dalamnya? Iya, kalau sekarang memang tahapnya masih adoption Mas ya. Jadi memang hanya sekarang tanda kutip mereplace ya pekerjaan yang tadinya kita, misalkan kita ngedit video, ngedit foto, sekarang pakai ChatGPT 1 menit selesai gitu ya. Jadi beberapa tugas memang sekarang sangat terbantu, termasuk kita membuat PowerPoint gitu ya, sekarang terbantu. Jadi masih levelnya seperti itu Mas. Kita belum sampai level tadi inovasi. Kita membuat aplikasi apakah sih yang berbasis AI yang benar-benar kita bangun. Yang paling mudah sekarang memang di sektor keuangan ya. Sektor keuangan sekarang misalkan KYC sudah menggunakan AI, itu yang paling mudah. E-commerce CS-nya sudah menggunakan chatbot, itu yang kelihatan memang di industri Mas. Baik, itu dia ya. Kalau
Pak Heru sendiri melihat bagaimana? Tadi kita tahu juga dengan kondisi Indonesia saat ini kan tentu tantangan-tantangannya harus segera dipecahkan. Nah, Pak Heru sendiri melihat bottleneck-nya, kemudian ini bagaimana sih prosesnya agar tadi infrastrukturnya siap, SDM-nya juga siap. Mengingat kita ini ada target yang dikejar di tahun 2030 mendatang begitu Pak. Ya, AI ini akan banyak dimanfaatkan di berbagai bidang gitu ya. Tadi Oke. misalnya di manufaktur, kesehatan, pendidikan, termasuk juga e-commerce gitu ya, layanan pemerintahan segala macam. Ya memang ini harus didukung juga. Ya. Tadi kita bicara infrastrukturnya. Nah, memang sayangnya di Indonesia ini kan kita bicara target, bicara visi ke depan, tapi negara ini agak-agak pelit nih untuk menggelontorkan misalnya pembangunan infrastruktur gitu. Infrastruktur Oke. kan semua didasarkan pada yang menggantungkan diri pada misalnya Iya, iya. penyelenggara jasa internet, penyelenggara jaringan telekomunikasi gitu ya. Pemerintah ini nggak mau chip in juga nih. Jadi memang harapannya tinggi tapi nggak mau chip in, dan ini yang menjadi Iya, iya. catatan penting juga gitu ya. Kemudian selain itu ya memang kalau kita melihat dari berbagai sektor yang ada ini, ya tentunya memang kita berharap kita tidak hanya sekedar mereplace pekerjaan yang saat ini ada, karena memang juga kita khawatir ya, Iya. karena misal mereplace ini akan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan, dan ya, kalau tidak diimbangi dengan peningkatan tadi talenta AI kita, Iya. kita khawatir Indonesia emas ini bisa menjadi Indonesia cemas, karena akan banyak hal-hal yang di-replace ya. Kita udah pernah dengar ya kemarin beberapa penyelenggara e-commerce sudah mengurangi pegawainya karena di-replace oleh AI gitu. Nah, ini kan harus Oke harus deh. kita pikirkan Iya, bagaimana iya. pekerjaan-pekerjaan yang memang disesuaikan dengan nanti pengembangan AI, karena mungkin juga akan menghasilkan atau menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada gitu dengan pengembangan AI ini. Oke itu dia, langkah apa yang perlu dicermati begitu di samping kita harus menguatkan SDM-SDM kita begitu untuk bisa mempelajari AI ataupun menjadi nanti tidak hanya sebagai adaptor begitu tapi juga sebagai aplikator, mungkin juga inovator, ya kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Mas Tessa dan juga Pak Heru, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan narasumber Pak Heru tadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, kemudian juga Mas Tesar Sandikapura, beliau adalah Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Nah Mas Tesar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru begitu terkait dengan kekhawatiran begitu bahwa AI ini nantinya akan menggantikan sejumlah jenis pekerjaan. Nah menurut Anda bagaimana Indonesia akhirnya harus benar-benar memanfaatkan AI ini sebagai penciptaan peluang kerja baru begitu Mas Tesar? Iya betul. Jadi memang kayak ini beberapa pekerjaan bisa tergantikan ya, terutama pekerjaan yang repetitif dan sangat mudah dimodelkan oleh AI. Gitu ya. Iya. Jadi saya berharap sih generasi ke depan ya jangan mencari pekerjaan seperti itu, gitu ya. Memang harusnya lebih ke teknologinya, gitu ya. Jadi memang kita harus membangun semacam kurikulum, gitu ya, AI literacy yang membangun bangsa ini menjadi tanda kutip tadi inovator di bidang AI. Oke. Salah satunya level pertama ya engineering, gitu ya. Selain engineering artinya itu lebih teknis. Yang berikutnya yang paling goalnya sebenarnya AI entrepreneur, gitu ya. Jadi AI kita menjadi entrepreneur. pengusaha di bidang AI. Itu yang Oke. saya harapkan, Mas. Ya, tapi dengan kondisi seperti saat ini, dengan target waktu 2030, waktu yang sisa masih cukup, Mas Tesar? Karena ini kan kita melihat juga apakah gapnya masih cukup besar antara pusat dan daerah atau perkotaan dengan daerah misalnya begitu, Mas Tesar? Iya, kalau saya lihat memang agak worry saya kalau mengejar sekitar 3-4 tahun ke depan ya dengan baru kita membangun tanda kutip ekosistem AI gitu ya. Setidaknya tapi saya bilang tadi infrastruktur yang mulai dirapikan, kurikulumnya sudah ada gitu, jangan sampai kurikulum aja belum ada terus kita mau mulai belajar dari mana masih terbata-bata dan masih scattering gitu ya. Jadinya yang ini belajar ini, yang ini belajar ini. Jadi kalau menurut saya pemerintah mungkin hal ini Komdigi gitu membangun ekosistem dan literasi yang jelas gitu ya, batasan-batasan mana nih di dunia pendidikan juga mungkin nanti di pendidikan tinggi gitu ya, bahwa mahasiswa sekarang mesti punya skill seperti ini gitu ya. Jadi ketika nanti mereka sudah lulus mereka nggak gaptek lagi nih, mereka menjadi AI innovator tadi ya, bukan sebagai user saja. Itu yang kita harapkan. Baik, ICT Institute Pak Heru lagi-lagi melihat bagaimana nantikan Indonesia ke depan begitu untuk bisa menjadikan AI ini juga menjadi lapangan pekerjaan baru, kemudian tadi bisa meningkatkan pendapatan bagi negara sampai dengan 400 miliar dolar Amerika Serikat. Anda melihat apakah ya lagi-lagi begitu strategi apa atau mungkin prioritas apa yang harus segera kita lakukan begitu?
Ya, jadi kalau kita bicara tentang pengembangan AI gitu, yang kita takutkan kan sebenarnya bukan AI-nya, tapi Oke. bagaimana yang kita takutkan adalah keterlambatan kita menyiapkan sumber daya manusia kita Ya. mengikuti perkembangan AI. Beberapa negara kayak Singapura mengelontorkan uang yang sangat banyak untuk melakukan reskilling, upskilling, termasuk juga generasi yang tua gitu ya, Oke. agar mereka juga banyak negara itu menganggap bahwa penduduk itu adalah aset gitu. Nah, kita jangan sampai nanti ketika pengembangan AI ini makin masif justru menjadi beban gitu, sehingga memang harus di reskilling, di upskilling ya tentu melalui pendidikan, riset, kemudian pelatihan-pelatihan ini bisa dilakukan gitu ya oleh pemerintah kerjasama dengan kolaborasi dengan lembaga riset, dengan perguruan tinggi segala macam gitu. Sehingga memang di satu sisi ini bisa nanti kita coba untuk selesaikan, tadi di sisi lain infrastrukturnya, Ya. hal lainnya juga tentu tata kelola. Ini kita mau arah ke depannya seperti apa sih gitu. Kita punya target sekian dolar gitu ya, angka yang Oke. tidak kecil, tapi kita nggak tahu nih akan ke depannya seperti apa. Kita perlu belajar dari quote unquote ya gagalnya pengembangan e-commerce di Indonesia. Karena apa? Misalnya waktu itu di 2025 kan 125 miliar dolar itu udah diprediksi, tapi kan kita gagal, infrastruktur kita terlambat, kemudian juga bagaimana kita produksi UMKM kita, lokal kita juga tidak didorong, sehingga yang mendapatkan manfaat dari pengembangan e-commerce kan Oke. banyak kan dari negara-negara luar gitu yang produknya kita jual di dalam negeri. Nah, ini jangan sampai nanti AI kita hanya menjadi pasar, sementara yang mendapatkan manfaatnya adalah negara-negara lain gitu. Kita jadi korban nanti. Oke, dan pemerintah juga sedang menyiapkan National AI Roadmap nih yang terdiri dari tadi investasi infrastruktur digital, kemudian ada juga pengembangan talenta, riset dan inovasi, serta tata kelola AI yang bertanggung jawab. Menurut Anda ini bisa menjadi semacam guidance begitu kita untuk bisa maju juga bersama dengan negara-negara lain, Pak Heru? Ya, betul, roadmap itu bisa menjadi guidance bagaimana kita membangun AI ke depan. Cuman memang ini kan dokumen gitu ya. Oke. Kadang-kala yang kita lupa itu kita udah punya dokumen, kita udah punya roadmap, tapi tidak ada bagaimana upaya yang benar-benar dilakukan di lapangan, kemudian juga pengawasan milestone yang harus dilakukan gitu ya. Karena kita juga seringkali memiliki banyak peta jalan tapi nggak dijalankan gitu. Nah, ini yang paling penting ya, peta jalan ini dijalankan, dipantau, dan sehingga hasilnya kalau misalnya ada bottlenecking segala macam bisa dicarikan solusi secara cepat sehingga bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Oke, terakhir Mas Tesar, bagaimana Anda melihat potensi SDM kita, masyarakat kita begitu apabila memang AI ini akan menjadi salah satu juga tujuan bersama Indonesia dengan negara-negara lain yang tergabung dari WICO untuk bisa meningkatkan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja baru, dan ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita begitu, Mas Tesar? Iya, jadi memang goal kita inginnya kita sebagai inovator gitu ya. Artinya kita bukan hanya sebagai pengguna. Saya lihat ada 4 yang harus kita perhatikan. Pertama, pemerintah tadi ya. Pemerintah harus menjadi regulator dan fasilitator yang jelas gitu ya. Lalu kedua, perguruan tinggi menghasilkan riset yang mumpuni. Ketiga, industri ini menjadi use case yang jelas gitu sehingga nanti inovator bisa langsung mengimplementasikan di industri. Dan terakhir startup gitu ya. Startup ini perlu dibangun, ada inkubator tadi ya dan lain-lain, dan pendanaan sehingga menjadi bukan hanya di basis riset saja, sehingga produknya bisa langsung dipakai oleh kita dan juga tentu bisnisnya akan berkembang. Ini yang kita harapkan. Oke, itu dia ya beberapa poin yang harus dilaksanakan, dan ujung-ujungnya dari benang merah yang kita sampaikan hari ini adalah implementasinya begitu ya di lapangan, di setiap kebijakan-kebijakan atau bahkan roadmap yang sudah akan dibentuk ini akan bagaimana implementasinya di lapangan begitu sehingga hasilnya akan terasa benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dan juga bagaimana kualitas masyarakat kita untuk bisa catch up ya dengan dunia digital khususnya AI. Baik, Pak Heru kemudian Mas Desta, terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Heru, Mas Tesar. Terima kasih. Oke semua, makasih.